Baik, Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator, Ketua Haji Dinas SPPMPD, dan host Pak Mana yang bisa bersama-sama di kegiatan ini. Pada kesempatan ini saya selaku presenter Andrew SPD akan menyampaikan materi pada hari ini, sesi ini, yaitu dengan judul kesehatan. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini apa yang dinamakan SRA, yaitu sekolah ramah anak. Bapak Ibu yang saya hormati, pada sekolah ramah anak ini adalah suatu program yang sudah dicanangkan oleh tingkat pusat yang kita diolah, yaitu diolah adalah Indonesia, ya, Indonesia layak anak itu ya. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya RA itu konsepnya adalah suatu program untuk mewujudkan kondisi aman, bersih, sehat, peduli dan berbudaya lingkungan yang mampu menjamin pemenuhan hak dan kebutuhan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya, selama anak berada di satuan pendidikan, serta mendukung partisipasi anak, terutama dalam merencanakan kebijakan pembelajaran dan pengawasan. Di dalam hal ini, konsep sekolah ramah anak itu bukan untuk membuat atau menyusun atau membangun sekolah yang baru, kan, fisik itu adalah membangun atau mengkondisikan sebuah sekolah supaya menjadi anak nyaman serta memastikan sekolah itu memenuhi hak anak yang dan melindunginya, karena sekolah menjadi rumah kedua bagi anak-anak kita setelah rumahnya sendiri tentunya. Terus konsepnya untuk membangun gedung-gedung baru, tapi sengaja mendirikan sekolah itu hak anak itu bisa terlindungi. Prinsip-prinsip sekolah ramah anak Bapak Ibu yang hebat, yaitu pertama pembentukan dan pengembangan sekolah ramah anak. Prinsipnya adalah non-diskriminatif atau diskriminasi. Artinya di sini sekolah itu harus menjamin kesempatan bagi setiap anak untuk bisa menikmati hak anak pada pendidikan tanpa diskriminasi, ya, baik itu disabilitas, gender, suku, bangsa, agama, dan latar belakang orang tua. Artinya sekolah wajib menerima terutama yang ada di zona sekitarnya tanpa memandang bulu latar belakang orang tua apa, laki atau perempuan ataupun yang cacat pun atau disabilitasnya. Yang kedua yaitu kepentingan yang terbaik bagi anak. Artinya senantiasa menjadi pertimbangan utama dalam semua keputusan dan tindakan yang diambil oleh sekolah yang kaitannya dengan anak didik. Artinya dalam hal ini tertib, tindakan atau penanganan di sekolah itu bukan hanya semata-mata oleh Bapak Ibu atau
kepala sekolah, sekolah namun harus harus mempertimbangkan mempertimbangkan bisa melibatkan siswa dalam keputusan. Yang ketiga, yaitu keputusan. kelangsungan hidup dan Yang ketiga, perkembangan, yaitu menciptakan lingkungan yang menciptakan menghormati martabat anak dan menjamin kelangsungan hidup dan pengembangan holistis dan prestasi setiap anak. Kemudian untuk keempat itu penghormatan terhadap pandangan anak, yaitu mencakup kehormatan anak untuk mengapresiasikan pandangan dalam segala hal yang mengarah anak di lingkungan sekolah. Kelima itu mengelola yang baik, yaitu menjamin transparansi, akuntabilitas, partisipasi, terbuka informasi, dan supervisi untuk sekolah satuan pendidikan. Nah, prinsip-prinsip tadi yang harus didasarkan pada masing-masing komponen. Ya, kemudiannya ada beberapa yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini, yaitu adanya kebijakan sekolah ramah anak pada sebelumnya, kebijakan dari pemerintah pusat ataupun daerah, kemudian pelaksanaan proses pembelajaran yang ramah. Ya, kalau dalam hal ini apakah sekolah itu dalam memberi pelayanan pada anak itu santun atau rasa kasih sayang. Ya, tentunya dalam sekolah mana diharapkan bisa dilaksanakan. Kemudian pendidik dan tenaga pendidikan yang terlatih dalam sekolah mana. Dalam hal ini guru dan tenaga pendidikan itu harus tahu ya anak itu apa, sehingga dalam memberikan pengajaran, pelatihan, keterampilan itu didasarkan dengan undang-undang perlindungan anak, tidak semena-mena. Ibaratnya kalau di dalam kedokteran itu adalah jangan sampai menjadi praktek. Kemudian tentunya ditunjang dengan sarana dan prasarana yang di sekolah, dan selanjutnya harus melibatkan partisipasi dari semua pihak, partisipasi orang tua, lembaga masyarakat, kemudian dunia usaha, termasuk lainnya, dan alumni. Itu beberapa komponen yang penting dalam pelaksanaan sekolah. Untuk kebijakan sekolah, nah ini ada dasar-dasar hukumnya yang merupakan aturan ataupun undang-undang dari Republik Indonesia nomor 20 tahun 2002 tentang perlindungan anak, kemudian peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak nomor 8 tahun 2014 tentang kebijakan sekolah ramah anak. Kemudian peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 111 tahun 2019 tentang bimbingan dan konseling pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Dan ada lampiran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 111-nya pendidikan konseling pada pendidikan dasar menengah tadi. Kemudian peraturan pemerintah yaitu nomor 28 tahun 2004 tentang keamanan mutu dan gizi anak, dan nanti dituangkan dalam panduan sekolah ramah anak. Kebijakan-kebijakan itu
itu sudah dari pusat sampai ke daerah, nanti juga ada peraturan bupati ya, dalam ini mungkin tidak saya sampaikan pada kesempatan ini. Nah, Bapak Ibu guru yang hebat yang saya hormati, untuk beberapa indikator atau ciri kalau sekolah itu sebagai sekolah, ada beberapa poin yang perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah sekolah inklusif. Ya, sekolah itu akan mendapatkan status sekolah ramah anak apabila sekolah itu menerima dari berbagai macam latar belakang atau tidak diskriminasi. Artinya, kalaupun anak itu punya keterbatasan dengan fisik atau apa, ya diterima di sekolah itu. Kalau anak itu kurang mampu, ya diterima di sekolah itu. Jangan sampai terjadi diskriminasi hanya memilih sekolah-sekolah anak-anak yang mampu saja misalnya, atau yang laki-laki aja misalnya, atau yang perempuan saja, atau yang satu suku aja. Jadi ini harus melibatkan semua unsur, terutama tidak diskriminasi, apalagi yang mempunyai cacat ya, baik itu fisik maupun mental, harus dibina di sekolah itu. Tentunya yang berperan adalah guru BP ya, kerjasama dengan guru yang lain wali kelas. Kalau nanti mengalami kesulitan, mampu, itu bisa kerjasama dengan SLB setempat ya, untuk mengadakan sharing ataupun pelatihan-pelatihan yang kelemahan fisik tersebut. Kemudian indikator yang berikutnya sekolah ramah anak itu adalah sekolah itu tersedia adanya UKS, kemudian budaya hidup, pola hidup bersih dan sehat ya. Dalam hal ini sekolah itu menyediakan satu ruangan khusus yang namanya UKS. Jangan sampai anak yang mengalami kesulitan ataupun lagi sakit tidak bisa difasilitasi di sekolah tersebut. Jadi minimal harus ada UKS yang representasi ya. Misalnya anak yang lagi pramuka atau kegiatan reguler ataupun upacara misalnya sakit, maka bisa di fasilitasi dirawat di UKS tempat sehingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Selain itu juga budaya untuk pola hidup bersih dan sehat, jadi dilatih anak itu untuk bisa menjaga diri sendiri, menjaga lingkungannya, baik lingkungan sama teman, lingkungan sekitarnya ya, itu supaya terjadi pola hidup sehat. Dan itu bagaimana misalnya upayanya, kalau di sekolah di kelas itu diadakan jadwal tiket harian, kemudian kegiatan-kegiatan misalnya adalah bersih lingkungan sekitarnya, kemudian bisa dengan kerjasama dengan puskesmas misalnya untuk sosialisasi masalah kesehatan, itu bisa dilaksanakan di sekolah yang ramah anak. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, indikator berikutnya menerapkan kantin jajanan yang sehat dan bergizi. Nah, artinya ciri sekolah ramah anak apabila suatu sosialisasi masalah kesehatan kepada seluruh unsur yang ada di struktur sekolah, tidak hanya siswa, tidak hanya guru ya, yang dilatih untuk
gaya hidup sehat, misalnya kegiatan pembiasaan untuk uh, gosok gigi yang benar bagaimana, cuci tangan seperti apa, gitu ya. Ini sangat diharapkan dalam sekolah ramah anak itu diterapkan, dipraktikkan secara langsung. Dan juga para pedagang ya sekitarnya yang ada di lingkungan sekolah diberikan pemahaman untuk bisa menjajakan dagangannya kepada siswa-siswi sekolah itu agar menjual makan makanan yang sehat dan bergizi tentunya ya, sehingga asupan gizi yang ada di anak itu bisa digunakan untuk kesehatan dan tentunya apabila anak itu belajar dari SD, SMP, SMA, kuliah udah bisa dihitung secara matematis ya, semuanya setiap kejadian di sekolah atau kampus berarti makanan yang dikonsumsi harus yang sehat. Kalau nggak sehat maka jadi malah makanan yang sudah dewasa ya. Kemudian dalam indikator sekolah ramah anak berikutnya adalah sekolah menerapkan kejujuran. Nah, ini dalam pembiasaan siswa-siswi ataupun guru-guru tadi budayakan budaya jujur. Artinya ketika anak itu melakukan atau waktu sekolah melakukan kegiatan itu dilaksanakan dengan kejujuran. Contoh kalau yang mudah nyata bisa diterapkan itu adanya kantin kejujuran. Memang itu tidak gampang dalam pelaksanaan ya, tapi untuk melatih pendidikan yang jujur itu sangat bagus. Ya contoh misalnya yang diterapkan di beberapa market ya, di Indomaret atau di Alfa atau yang lainnya lah gitu ya. Itu juga menerapkan budaya kejujuran. Misalnya si pembeli itu nakal ya satuan ya, nanti nggak usah bayar. Tapi kan rata-rata karena CCTV atau karena itu jadi masalah. Nah ini salah satunya kalau sekolah menerapkan kantin kejujuran dan tidak habis modalnya, artinya ketika barang habis modal juga ada bisa belajar terus, berarti ciri sekolah menerapkan sistem itu dengan baik. Ataupun misalnya dalam kegiatan ibadah itu dilatih di kejujurannya atau melaksanakan ibadah tidak baik itu di rumah di sekolah tentunya ya. Kalau sekolah bisa diketahuan bisa oleh guru, tapi kalau di rumah nah ini kejujuran anak-anak, nah itulah perlu dilatih, perlu dibiasakan dalam melalui kegiatan-kegiatan keagamaan. Kemudian indikator sekolah anak-anak berikutnya adalah sekolah sebagai insan pendidik saat beribadah, kemudian pembiasaan pendidikan karakter. Yang artinya anak-anak dalam sekolah anak itu diajarkan tadi selain jujur juga taat agama sesuai dengan agama masing-masing tentunya. Kalau misalkan di sekolah itu mayoritas atau 100% beragama Islam maka dibudayakan dengan sholat wajib jamaah atau bertahajud kalau dipantau oleh bapak ibu yang budaya karakter yang bagus. Kalau dari awal masuk sekolah masuk ke sekolah dengan salaman guru senyum sapa ya dan salam gitu. Dan itu waktu berangkat apalagi kalau bisa sampai pulang ya. Kita anak-anak di sekolah itu tidak hanya mendapatkan pelatihan pembimbingan di bidang pengetahuan tapi juga sikap baik itu sikap sosial maupun sikap spiritual tadi.
berlatih lewat pembiasaan pendidikan. Kemudian indikator sekolah berikutnya adalah sekolah itu bebas asap rokok dan ya, narkotika dan aktif lainnya. Artinya sekolah itu bukan berarti rokok atau asap yang bebas sekolah, itu kebalikannya. Di lingkungan sekolah berarti disiplin, baik itu siswanya, gurunya juga itu tidak merokok. Ya. Kemudian cirinya mungkin di beberapa tempat dibuatkan spanduk no smoking misalnya, atau misalnya prestasi oke atau Milano itu kan sebagai simbol ataupun spanduk untuk sekolah, itu ciri sekolah aman. Untuk masalah narkotika, kalau misalnya Bapak Ibu guru itu belum menguasai materinya, itu bisa kerjasama dengan Badan Koordinasi BNN di tingkat kabupaten pasti ada mengadakan sosialisasi tentang bahaya narkotika seperti apa, misalnya untuk rokok itu bisa bekerjasama dengan puskesmas setempat atau dinas kesehatan, sosialisasi bahaya merokok. Ya. Jadi untuk sekolah ramah anak berikutnya yaitu adalah tersedianya ruang BP, ada ruang seni, ada ruang bermain, adanya ruang literasi, ada tempat ibadah, dan ada sarana olahraga lainnya. Artinya diharapkan sekolah anak itu cirinya ada ruang BP, tempat untuk berkonsultasi mengenai minat bakat anak, baik itu anak yang prestasi maupun anak masalah, itu bisa komunikasi dengan guru BP di sekolah itu. Kenapa ruang seni juga diperlukan? Ketika anak itu punya bakat di bidang seni, itu bisa disalurkan di dalam bakatnya melalui ruang seni. Bermain juga perlu karena untuk anak-anak usia sekolah, SMP misalnya atau SD, tentunya itu masih suka bermain, jadi biar tidak stres di sekolah, maka ketika istirahat atau benar tertentu itu ada tempat untuk bermain, tentunya bermain yang aman ya tentunya. Ada ruang literasi atau ruang bacaan bisa disimpan di pojok-pojok taman misalnya, atau di teras, atau ruang tertentu kalau yang biasa dilaksanakan di ruang perpustakaan, itu bisa ditambahkan di tempat lain. Dan tempat ibadah juga perlu untuk sebagai penggemblengan anak-anak atau latihan anak-anak untuk beribadah. Salah olahraga ini juga penting ya, karena itu sekaligus bisa dijadikan sebagai tempat bermain anak-anak. Atau anak-anak itu masih suka bermain, bahkan kalau ditanya hobi atau pelajaran yang paling disukai itu rata-rata olahraga, karena bisa melampiaskan fisiknya yaitu dengan bebas. Maka berproses olahraga yang memadai, mungkin ada voli, basket, pingpong atau yang lainnya. Kemudian indikator sekolah ramah anak berikutnya adalah sekolah dari aman bencana. Artinya di sini sekolah tergantung dari posisi atau lokasi sekolah itu berada. Ketika sekolah itu berada di lingkungan misalnya atau berada di pinggir pantai, dengan yang ada di
lereng gunung tentunya itu cara pengamannya itu berbeda. Ya, mungkin diadakan kegiatan simulasi untuk bencana alam misalnya, ya itu bisa dilaksanakan secara klasikal tentunya ya. Nah, misalnya sekolah yang ada di sisi pantai berarti kan rawan tsunami, berarti diadakan simulasi bagaimana untuk bisa menyelamatkan diri dari bahaya tsunami. Kalau sekolah berada di lereng gunung, dan bagaimana caranya supaya adakan simulasi ketika terjadi misalnya longsor atau ada gunung berapi dan bagaimana menyelamatkan diri. Nah, itu dilatih melalui simulasi aman bencana. Nah, untuk pengamanan misalnya sekolah mau diberikan atau diberikan yaitu CCTV itu juga bisa. Ya kan, ketika anak itu dimanapun berada, kalau tahu ada CCTV akan selalu berhati-hati dan aman tentunya dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian indikator sekolah ramah berikutnya itu adalah sekolah yang adiwiyata, yang peduli dengan lingkungan. Artinya di sini ketika dicanangkan ataupun sekolah itu dapat status sekolah ramah anak, ya tentunya harus sekolah itu harus bersih lingkungannya, misalnya ada taman, ada hijauannya serta rapi tamannya, kemudian sampah-sampah dibuang ada tempatnya disesuaikan dengan kondisinya, sesuai dengan jenisnya, mana yang organik, mana yang anorganik, mana yang kertas, mana yang daun ya. Nah, seperti itu tentunya itu melibatkan tidak bisa oleh penjaga sekolah sendiri, tentunya dengan siswa ya dilibatkan. Ya bersih misalnya dengan bersih seterusnya. Ya. Kemudian sekolah ramah anak berikutnya yaitu diciri dengan indikator sekolah tanpa kekerasan. Artinya karena pembiasaan sekolah yang bagus, karakter yang bagus, maka tidak terjadi tawuran baik antar pelajar atau antar siswa atau antar sekolah, itu akan terjadi. Dan membuat suatu komitmen ya sekolah itu untuk tidak melakukan kekerasan ya, buat fakta integritasnya misalnya, sehingga sekolah itu akan aman. Termasuk diantaranya apabila Bapak Ibu guru itu sudah mendapatkan pelatihan konvensi anak ya, itu akan mengetahui bahwa anak dengan senakal apapun itu harus dibimbing, ditangani dengan rasa kasih sayang saya. Terus di sekolah tidak tanpa perasaan itu bukan hanya sesama siswa, tapi termasuk juga dari guru ke siswa ataupun dari siswa guru yang saat ini lagi tren ketika ada guru pemukul siswa ya, kemudian dilaporkan oleh orang tua dan LSM sehingga jadi masalah bisa ditindak seperti itu harus dipahamkan oleh semua pihak. Kemudian indikator sekolah ramah anak ini adalah sekolah yang hebat yang mengembangkan prestasi dari tingkat kecamatan sampai internasional. Tentunya artinya sekolah itu tidak hanya mendidik sikap spiritual dan sosial dan keterampilan saja, tapi juga bisa melatih, mengajar atau membimbing di bidang akademisnya ya. Jadi itu seimbang, bahkan di akademisnya lewat WSN ataupun sisa prestasi di bidang akademisme dengan kegiatan kesenian dari WSN misalnya,
KSK itu apabila dibimbing dilatih dengan baik serius siswa di sekolah insya Allah juga akan mendapat prestasi hebat ya, baik itu di tingkat yang paling kecil kecamatan sampai yang tinggi tingkat internasional. Selanjutnya untuk indikator sekolah ramah anak adalah melibatkan partisipasi siswa, guru, komite, orang tua, alumni, dan dunia usaha. Ya. Jadi di sini dalam pelaksanaan sekolah ramah anak itu tidak hanya dilakukan oleh guru saja, tidak hanya melibatkan siswa saja, tapi di sini merupakan kolaborasi dari semua unsur, baik itu siswanya ada sana, gurunya juga ada, komitinya juga ada, orang tuanya ada, alumni bahkan dunia usaha. Bapak Ibu, jadi dalam menentukan program-program ini perlu melibatkan semua pihak. Itu ciri dari sekolah ramah anak. Jadi intinya Bapak Ibu, untuk sekolah ramah anak itu apabila terpenuhi indikator-indikator tersebut yang saya sampaikan tadi, kalau disimpulkan itu ada 10 poin itu, ya nanti dibentuklah tim-tim atau sesi-sesi masing-masing indikator itu yang melibatkan siswa, guru, kemudian dengan orang tua, dalam satu visi misi yang sama, sehingga terbentuklah sekolah ramah anak. Apabila terpenuhi dari bagai 11 ya Bapak Ibu, 11 poin itu, maka nanti Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten bisa memberikan status lewat SK sebagai sekolah ramah anak. Nah, dan tentunya untuk melaksanakan kegiatan sekolah ramah anak itu yang dengan bukti fisik secara administrasi SK panitia sekolah dibuat oleh kepala sekolah tentunya ya, melibatkan tadi berbagai unsur di dalam panitiaan itu tidak hanya oleh guru tapi juga melibatkan siswa, guru sendiri, bahkan orang tua alias kata di sana dibuat SK sehingga nanti dilaksanakan oleh sekolah sama tim tentunya. Itu contoh SK tim pengembang sekolah ramah anak, kalau perlu dibuatkan strukturalisasinya dan SK-nya pasang atau dipampang di teman tidak mudah dibaca oleh stakeholder dan tentunya di evaluasi bisa dipantau di bawah bimbingan pengawas dan dari pihak dinas tentunya. Kemudian selain membentuk atau membuat SK panitiaan itu bisa dibuatkan ya spanduk ya yang menyatakan bahwa sekolah itu sebagai sekolah ramah anak, misalnya selamat datang sekolah ramah anak di SMPX sekian, sehingga begitu ada tamu datang, ada orang datang ke sekolah itu, oh ya, kalau di sini itu sekolah ramah anak, ataupun siswa begitu datang memasuki lingkungan sekolah akan menyadari bahwa mereka itu berada di lingkungan sekolah ramah anak, sehingga tahu tupoksinya lah seperti yang 11 poin tadi saya sampaikan. Itu Bapak Ibu untuk presentasi saya kali ini dalam rangka kegiatan FISIP 6 Jabar tahun 2020. Mudah-mudahan materi ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Ya, tentunya sebagai penutup dari saya, kesimpulannya bahwa sekolah ramah anak itu apabila dilaksanakan oleh semua sekolah, ya,
mulai dari SD, SMP, PAUD, sampai perguruan tinggi di suatu kecamatan nanti akan menimbulkan kecamatan ramah anak. Kalau semua kecamatan seperti itu ya sama dilakukan, nanti jadi kabupaten layak. Nah, kalau semua kabupaten melaksanakan kegiatan serupa seperti itu, nanti jadi provinsi layak anak. Nah, kalau semua provinsi melaksanakan kegiatan serupa seperti itu, nanti jadi Indonesia yaitu layak anak. Ya, jadi artinya di sini negara yang uh, ramah untuk dihuni oleh para anak-anak. Tidak ada anak-anak yang terlantar. Itu Bapak Ibu, karena waktunya sudah habis, sebenarnya masih ada tayangan mengenai contoh video sekolah ramah anak ini, namun karena waktu yang terbatas, jadi saya tidak akan saya menyampaikan secara panjang lebar ataupun dinantikan lagi karena waktunya terbatas. Ya. Jadi intinya kalau disimpulkan adalah seperti dalam moto sekolah anak, yaitu barisan bersih, aman, sehat, indah, inklusif, sejuk, ya, apik dan nyaman. Nah itu ya ke sana. Mudah-mudahan berguna bagi kita semua, ya khususnya pada diri kita. Dari saya pribadi, kalau ada hal yang tidak berkenan, mohon bisa dimaklumi, dan terima kasih pada para paskibraka yang setia dari awal sampai akhir, dan terima kasih juga saya sampaikan pada moderator Mbak Dimas dan hostnya Pak Dokmana. Sekian, terima kasih. Saya akhiri dengan Assalamualaikum.